Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime nostalgia bernama Bakusou Kyodai Let's and Go. Anime ini rilis tahun 1996. Genrenya action, kart, shonen, sama sport. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Film diawali dengan dua anak laki-laki kakak beradik bernama Retsu dan Go. Mereka berdua sangat gila sekali dengan yang namanya Tamiya atau Mini 4WD. Terlihat mereka berdua mengikuti sebuah pertandingan di sana. Namun ada hal yang unik dari kakak beradik tersebut. Mereka berdua terlihat suka bertengkar macam itu. Sehingga pas pertandingannya berlangsung, mobil milik Go keluar lintasan dan mendorong mobil milik si Retsu juga. Yang hasilnya mereka tidak meneruskan pertandingan dan malah ribut di tempat tersebut. Orang itu langsung mengeluarkan kedua anak itu untuk meneruskannya di luar saja. Ketika udah di luar, mereka berdua kembali ribut yang ujungnya balapan 1 lawan 1. Nah, pas lagi kejar-kejaran, tiba-tiba muncul Mini 4WD lain yang menyalip mobil mereka berdua dan terbentur. Itu mobil milik orang komentator tersebut, namanya Saber. Tak lama muncul seorang profesor yang menciptakan mobil Saber tersebut. Katanya mobil itu memanfaatkan aliran udara, sehingga bakalan lebih cepat dibandingkan kedua mobil milik mereka. Terus juga profesor yang bernama Tsuchiya itu memberi pinjam Saber miliknya untuk dipakai di pertandingan Great Japan Cup minggu depan. Jikalau mereka berdua kagak bisa memodifikasi Mini 4WD-nya itu, Tsuchiya bakalan mengambilnya kembali. Dia mempunyai alasan kenapa dipinjamkan kedua anak itu. Dia pengen tahu sejauh mana mereka bakalan bisa memodif Saber miliknya. Di rumahnya nampak kedua adik kakak itu pada sibuk sendiri, sampai emaknya dicuekin seperti itu. Terus mau makan pun mereka berdua selalu aja ribut, kagak ada henti-hentinya. Tak lama bapaknya baru pulang. Dia membeli lintasan buat Tamiya, katanya itu untuk dirinya sendiri. Dia meminta istrinya untuk tutup mulut, soalnya kalau ketahuan anaknya bakalan ribut. Lalu dia mencoba melihat kondisi anak-anaknya yang nampak sedang fokus memodifikasi. Setelah itu saatnya pertandingan Great Japan Cup diadakan. Retsu dan Go sudah mempersiapkan Mini 4WD-nya. Terlihat yang tadinya polos kini sudah berwarna mobilnya. Itu bernama Sonic punya Retsu dan Magnum milik Go. Mereka berdua daftar terlebih dahulu. Terus tak lama ada seseorang datang bernama Makoto yang memuji Tamiya milik mereka berdua. Dia sendiri menggunakan Avante. Tak lama juga pertandingannya bakalan dimulai. Lintasannya adalah bertemakan di sebuah tebing ada air terjunnya. Mungkin agak sedikit berbahaya. Yang lain mulai bersiap-siap. Profesor Tsuchiya bakalan memantau perkembangan Saber buatannya itu. Ketika pertandingannya dimulai, tentu Sonic dan Magnum memimpin pertandingan. Namun ada tantangan buat mereka, yaitu di depannya terdapat jembatan kematian yang membuat jadi satu jalan doang. Nah, untungnya kedua orang itu masih bisa melewatinya. Di jalan lurus, Magnum kelihatan lebih unggul dibandingkan Sonic. Cuma ketika jalannya mulai berbelok-belok, Magnum justru kewalahan. Sonic lebih stabil. Tsuchiya sudah memprediksi semua itu, pasti ada perbedaan di mobilnya itu. Selanjutnya ada angin yang sangat besar, kalau kagak kuat mobilnya bakalan mental. Beda dengan Saber yang memanfaatkan angin bisa tambah cepat dan stabil. Terus jalannya kini udah mulai naik, kondisi kedua adik kakak itu selalu saja ribut. Sampai akhirnya pada jatuh, tapi Tamiyanya masih terus melaju. Kini mulai melalui turunan. Magnum bodinya udah mulai mau lepas saking ringannya itu mobil. Ditambah sebelumnya udah kebentur-bentur. Di depan sana terdapat air terjun yang harus mereka lewati. Sayangnya Mini 4WD milik adik kakak tersebut malah keluar lintasan. Karena kagak ada angin jadi kagak stabil. Kalau mobilnya jatuh mereka bakalan gagal. Nah, langsung saja sama mereka diambil macam itu sampai ke bawah jurang gitu. Untungnya Tamiyanya masih bisa diselamatkan. Retsu bakalan meneruskan kembali pertandingan. Cuma si Go Tamiyanya hancur. Terutama bannya terlepas. Dia nangis-nangis macam itu. Retsu menyuruhnya buat kagak nyerah. Alhasil pada ribut lagi dah. Sedangkan yang masih bertahan, anggota lain bernama Makoto udah ada di air terjun. Dia mengganti rodanya biar bisa tembus. Cara tersebut berhasil. Kini tinggal bentar lagi finish. Tadinya Tsuchiya bakalan mengambil kembali kedua Saber miliknya.
Cuma tiba-tiba aja Magnum dan Sonic kembali melanjutkan pertandingan. Magnum dibantu Sonic agar bisa berjalan. Mereka juga berhasil melewati air terjun tadi sampai akhirnya Sonic bisa mengejar mobil milik Makoto. Dia pemenangnya, Makoto kedua dan Magnum jadi yang ketiga. Nampak pada kecapean. Tsuchiya belum berani menjual sabernya dikarenakan masih banyak kekurangan, sehingga masih butuh perbaikan. Ketika mau pemberian hadiah, Go marah-marah karena Retsu sengaja mendereknya agak belakangan. Biar Sonic bisa jadi juara satu, alhasil pada debat, ribut lagi dah. Singkat cerita, mereka berdua bakalan masuk ke babak final Great Japan Cup. Keributan masih berlanjut, Retsu dan Go ribut balapan di dalam kereta api. Jadinya dimarahin dah, tidak sampai situ kedua bocah tersebut belum cup juga, malah mau ribut lagi, jadi dimarahin lagi dah. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di tempatnya. Nampak perlombaannya bakalan diadakan di lantai paling atas. Go seperti ketakutan. Pas mereka masuk rame banget, terus bertemu dengan Profesor Tsuchiya. Dia mengingatkan kembali kalau Retsu dan Go kagak bisa mengembangkan sabernya, dia bakalan mengambilnya setelah pertandingan itu. Mereka sudah siap akan hal itu. Tak lama datang Makoto yang memberitahu kedua anak itu untuk daftar terlebih dahulu. Nah pas mau daftar, Go menabrak seseorang bernama Kurosawa. Dia nampak menantikan kehebatan Go dan juga Retsu. Makoto memberitahu kalau Kurosawa adalah pemegang rekor tercepat di penyisihan grup kemarin. Setelah itu ada pengumuman terlebih dahulu, terutama tentang jalur balap yang bakalan mereka tempuh. Ketika mau dimulai, ternyata Kurosawa menggunakan saber juga bernama Black Saber. Tsuchiya telah memberikan saber ke beberapa anak yang lainnya. Dia pengen tahu kemampuannya. Pas dimulai tentunya Magnum langsung memimpin dengan kecepatannya disusul oleh Sonic. Terlihat Magnum menggunakan lampu depan gitu. Gue sangat senang padahal hal itu membuat baterainya jadi boros. Ketika ada tikungan, Magnum kesusul sama Sonic. Tapi tak lama Black Saber mulai menyusul dengan sangat cepat. Mau belokan atau lurus, saber miliknya sangat efektif. Karena sayap sama rollernya bisa buka tutup. Hingga cocok di jalan kayak apapun. Sonic belum menyerah untuk mengejarnya. Selanjutnya mereka bakalan melintas jembatan gantung gitu. Lantas Go sangat ketakutan akan ketinggian. Padahal dia sebelumnya sangat bersemangat sekali. Jadi Retsu duluan. Go mau nggak mau dia ikut di belakangnya. Sesudah melewati jembatan ada gurun pasir di sana. Mereka langsung mengganti bannya terlebih dahulu. Cuma Black Saber kagak mengganti apapun. Jadi langsung menunduki peringkat pertama. Sesudahnya Sonic langsung menyusulnya lagi dengan ban barunya itu. Sonic terus mepet-mepet kayak gitu. Cuma Black Saber menggunakan ban yang membuat si pasir itu menyembur ke belakang. Alhasil pandangannya hilang. Sonic pun tertabrak. Ketika dilanjutkan menggunakan ban yang baru, si Kurosawa ini membuat Sonic kagak berdaya. Dia mengeluarkan rollernya yang tajam sehingga bannya langsung pecah. Sonic cepat-cepat ganti lagi. Ketika udah dan mau menantang si Black Saber lagi, tiba-tiba Magnum muncul. Mengganggu mereka berdua, sehingga roller si Black Saber patah, lalu menghantam Tamiyanya sendiri. Retsu dan Magnum kini memimpin. Setelah melewati jembatan gantung lagi, saatnya rintangan yang terakhir, yaitu pudunan. Dan juga ada terowongan yang disertai angin. Kalau mobilnya nggak kuat, otomatis bakalan terpental. Magnum dan Sonic mengganti bannya terlebih dahulu. Pas udah langsung aja gas. Pudunan mereka bisa melewatinya. Namun pas terowongan cuma Tamiyanya aja yang bisa melewatinya. Orang-orangnya kagak. Tsuchiya menyuruh operasionalnya untuk dikecilkan anginnya. Tapi ada masalah lain. Yaitu lampu yang ada di dalamnya itu bakalan ada yang jatuh. Terbukti lampu tersebut menimpa Magnum dan Sonic. Sehingga terowongannya jadi gelap. Retsu dan Go mencari-cari Tamiyanya yang ternyata sudah tertimpa dan hancur seperti itu. Mereka berdua kagak mau menyerah padahal udah kagak bisa diperbaiki lagi. Tapi Go bersikeras jadi Retsu bakalan berusaha juga. Tadinya pertandingannya bakalan dihentikan. Peserta yang lain pun kagak bisa lewat. Tapi Kurosawa bakalan meneruskan balapannya. Namun sayangnya dia menabrak lampu sehingga mobilnya hancur macam itu. Kagak bisa meneruskan pertandingannya lagi. Pas pertandingannya mau diakhiri, Sonic dan Magnum mengeluarkan cahayanya.
menggiring peserta lain untuk menuju ke finish. Sonic dan Magnum bersatu. Harusnya itu didiskualifikasi karena menyatukan dua mobil kayak gitu. Dan benar saja, pas finish mereka berdua didiskualifikasi. Yang menang malah si Makoto. Tapi mereka berdua dapat apresiasi dari para penonton. Setelahnya saatnya Go dan Retsu bakalan mengembalikan cybernya kepada Profesor Tsuchiya. Sebagai janjinya. Cuma Go merasa kagak mau dibalikin lagi itu mobil. Tsuchiya pun demikian, dia kagak meminta untuk dikembalikan. Karena Retsu dan Go berhasil mengembangkan Magnum dan Sonic. Mereka berdua langsung senang, cuma keributan datang lagi gara-gara lampu doang. Singkat cerita, seperti biasa Retsu dan Go sedang memperbaiki Mini 4WD-nya masing-masing. Go sudah terlebih dahulu selesai karena dia mengamati komponennya seperti biasa. Beda dengan Retsu, dia sedang mencari komponen yang baru, biar Sonic bisa meningkat kemampuannya. Jadinya dia memutuskan buat beli suku cadang yang baru. Go juga pengen ikut, cuma kagak ada duit. Tentu Retsu juga kagak mau membayarnya, karena Go sudah terlalu boros. Tadinya itu orang mau ngehancurin celengannya, cuma Retsu tahu kalau itu celengan kagak ada isinya. Ujungnya dia minta juga sama emaknya, lalu pergi ke toko Sagami. Di sisi lain terdapat seseorang yang lagi mantau mereka berdua. Di toko Sagami sedang dijaga sama anak pemilik toko bernama Jun. Tak lama ada bocil-bocil yang mau beli ban Mini 4WD. Orang yang bernama Jun tersebut tidak tahu kalau ban yang diperlukan tidak sesuai. Setelah itu makin banyak anak-anak yang mau membeli komponen. Jun sebenarnya tahu tapi semuanya tidak sesuai sehingga dia bingung dan kesal. Padahal semuanya terlihat sama menurutnya. Untungnya ada si Go dan Retsu datang. Go membantu bocah-bocah itu yang mereka perlukan. Seperti apa? Cuma minusnya Go itu cuma tahu kecepatan doang. Masalah belokan dia kagak ngerti ngerekomendasiin apaan. Terus Go membeli barang yang banyak banget. Cuma dia kagak bisa membayarnya. Go cuma bawa 500 sen doang, total belanjaannya melebihi 1000 yen. Retsu menyuruh adiknya untuk beli yang diperlukan saja. Dia sendiri padahal belanjanya banyak banget. Alhasil si Go pun memilih satu barang saja. Jun masih belum mengerti perbedaan barangnya ada di mana. Setelah itu, pas jalan menuju pulang, Go masih berharap bisa belanja banyak dan menemukan uang. Cuma tiba-tiba aja ada Mini 4WD lewat, pemiliknya adalah Jiromaru. Dia ke situ mau menantang Retsu dan Go. Dia ketawa ketiwi kagak jelas. Apa itu? Yang ternyata Go nginjek kotoran. Dia ngajak balap mereka berdua. Go yang udah kepalang emosi mau-mau aja lalu mereka berdua mengikuti si Jiromaru tersebut. Malamnya mereka sampai di tempatnya. Nampak kayak hutan gitu. Kagak terlihat ada lintasan buat balapan di sana. Jiromaru menunjukkan lintasan dengan menyalakan obor-obor yang berada di sana. Ketika sudah terlihat, Go dan Retsu antusias banget. Pas mau dimulai seperti biasa kakak beradik ini selalu ribut duluan. Kali ini tempat yang mereka perebutkan. Jiromaru memisahkannya lalu pertandingannya pun dimulai. Awalnya mereka berdua santai saja balapan seperti biasanya. Cuma makin lama jalannya kagak rata yang membuat kecepatan Tamiyanya menurun. Beda dengan si Jiromaru, ternyata dia udah merencanakan semuanya. Dia nampak lancar jalannya, tapi mereka kagak menyerah begitu saja. Lalu ada rintangan yang telah dia buat selanjutnya, terutama jembatan yang horor banget. Mau nggak mau mereka berdua harus melewatinya. Alhasil terjatuh macam itu, tapi belum menyerah begitu saja. Si Jiromaru mau memenangkan pertandingannya itu biar bisa diakui dan dapat Mini 4WD. Dari Profesor Tsuchiya. Beberapa rintangan yang dibuat si Jiromaru berhasil mereka lewati. Sampai akhirnya ada tanjakan yang cukup sadis. Tentu Sonic dan Magnum kagak bisa naik. Jadinya Sonic mengganti bannya terlebih dahulu. Sedangkan Magnum yang kagak punya gak tahu mau kayak gimana. Dia punya ide dari paku yang ada di sekitarnya. Alhasil dia menggunakan paku tersebut dengan membengkokkannya seperti itu. Alhasil Magnum pun melaju dengan sangat cepat sehingga Jiromaru kekejar begitu saja. Setelah semuanya beres saatnya pulang. Jiromaru nampak kesal sama Tamiyanya sambil menendang obor yang ada di sana.
Alhasil obornya jatuh beserta minyak tanah yang ada di sekitarnya. Pas mau ditolongin, apinya keburu merembet. Mini 4WD mereka berdua juga sudah masuk juga ke dalam lahar api tersebut. Jadi kagak bisa balik lagi. Go menyayangkan hal itu. Ketika dia mau mengambilnya, tiba-tiba Mini 4WD milik Jiromaru masuk ke api itu. Dan tiba-tiba aja yang tadi dikata mobilnya jelek dan tambelan, kini terlihat wujud asli daripada mobil tersebut. Yang langsung kencang seperti itu. Tentunya membuat si Retsu dan Go kagak percaya bisa secepat itu. Tak lama kemudian muncul satu orang lagi bernama Takaba. Memberitahu kalau mobil tersebut bernama Tri-Danger X. Orang itu kakak daripada si Jiromaru bernama Takaba. Setelah itu si Jiromaru dibangunin sama kakaknya dan diberitahu kalau mobil Sonic dan Magnum telah menyelamatkan dia dari kobaran api. Cuma itu bocah kagak mau meminta maaf atau berterima kasih sama Retsu dan juga Go. Terus Takaba memberikan sebuah informasi pertandingan menuruni bukit yang akan diadakan minggu depan. Lalu dia pun pergi. Di tengah jalan Jiromaru bingung kenapa dia kagak dapat mobil juga kayak si Go. Katanya Mini 4WD milik kakaknya itu sudah cepat. Esoknya ketika kakak beradik itu mau membeli sesuatu, ada brosur yang kemarin juga. Mereka berdua bakalan ikutan. Cuma ada peraturannya, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Hal itu membuatnya kagak ngerti. Setelahnya Go dan Retsu belanja dulu buat keperluan nanti. Di sana juga ada Jun yang nampak kebingungan kok pada belanja suku cadang terus. Mereka berdua kagak menjawabnya, langsung aja bayar lalu pulang. Jun mulai penasaran sama Mini 4WD. Minggunya kebetulan bapaknya bakalan buka stand, tapi dianya mau latihan baseball. Karena penasaran dia bakalan datang sehabis latihan. Bapaknya bingung anaknya tiba-tiba tertarik sama Mini 4WD. Di rumahnya Go dan Retsu berdiskusi tentang pertandingannya. Kemungkinan mereka bakalan setengah-setengah. Jadi karena ada lurus dan berbelok, si Sonic bakalan maju lebih dulu. Retsu juga kepikiran. Go yang tidak pandai mengganti komponen dengan cepat. Hal tersebut membuat Go marah karena diremehkan terus sama kakaknya. Alhasil ribut lagi dah. Emaknya yang mau ngasih camilan juga jadi males. Tapi ujungnya mereka berdua berkawan dan bakalan menjalani sesuai rencana. Singkat cerita saatnya pertandingannya dilaksanakan. Nampak Jun kagak percaya pertandingan Mini 4WD bisa sebanyak ini yang nonton. Tak lama Go dan Retsu juga datang. Mereka keanehan melihat ada Jun di sana. Terus mereka melihat Profesor Tsuchiya yang sedang berbicara sama Takaba. Mereka mulai curiga kalau Tsuchiya memberikan saber juga kepada si Takaba. Ditambah lagi kali ini raut wajahnya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebelum pertandingannya dimulai, komentator legend ini memberitahu cara mainnya dulu. Pas udah barulah dimulai. Sonic bakalan jadi yang pertama karena jalannya banyak belokan. Nah pas dimulai, Sonic tentu langsung menduduki peringkat pertama. Namun ada yang aneh, yaitu Jiromaru menahan mobilnya macam itu. Katanya nunggu 100 detik dulu baru jalan. Jun yang baru pertama kali lihat pertandingan tersebut langsung terkagum-kagum. Sonic Cyber terus melaju di tempat pertama. Perbedaan jaraknya semakin jauh. Ada 10 detik. 1, ayo maju! Tri-Danger X akhirnya melaju. Selepas udah 100 detik, Jiromaru langsung menjalankan Mini 4WD-nya. Padahal Sonic beserta peserta lainnya udah mau nyampe setengah perjalanan. Tri-Danger X sangat cepat karena cuma memiliki 1 roller saja. Biasanya umumnya 2, jadi itulah yang membuat mobilnya begitu cepat. Ketika udah setengah jalan, kini giliran Go. Dia langsung ganti batoknya. Terus komponen yang lain biar mobilnya lebih cepat. Setelah semuanya udah, dia mulai melanjutkan perjalanannya lagi. Sudah cukup jauh juga si Go ini menjauh dari titik tersebut. Disusul dengan Mini 4WD yang lainnya. Tak lama kemudian setelah si Go bersantai-santai, akhirnya Tri-Danger X muncul. Takaba dengan cepatnya mengganti komponennya biar lebih cepat lagi. Cuma pas mau mulai lagi itu mobil kagak mau jalan. Dikira ada yang salah, yang taunya jalan sedikit-sedikit, yang makin lama mobil tersebut makin kencang dan langsung menyalip semua yang ada di depannya termasuk Magnum.
Yang tadi udah jauh banget, kini dia bisa mengejarnya. Roda giginya melaju terlambat. Itu karena perbandingan roda gigi yang besar. Hempaskan semua mobil yang menghalanginya dan terus mengejar Magnum yang ada di depannya. Tridagger X full mengandalkan angin supaya cepat. Beda dengan Go yang justru membuat mobilnya lebih ringan. Sehingga ketika ada pudunan tajam, Tridagger X yang berat ke bawah mobilnya bisa stabil. Giliran Go itu cangkangnya udah mau terbang saking ringannya. Tapi Go terus memaksakan diri yang akhirnya terbang macam itu. Sungguh di luar dugaan. Tridagger X. Siapakah yang akan menang? Hal tersebut justru menjadi keuntungannya dan membuatnya jadi peringkat pertama. Kali ini kemenangan milik Go dan Retsu. Setelahnya seperti biasa pembagian hadiah untuk yang menang. Go mengejek si Takaba bersaudara. Cuma Retsu memberitahu kalau tadi si Takaba memulai setelah 100 detik. Go pun marah-marah minta bertanding lagi. Tapi Fighter tidak membiarkan itu. Dia meminta Go buat berteman dengan Takaba bersaudara. Dia tetap pengen pertandingannya diulang. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.